Cari laki-laki itu kayak kucing kampung. Bahaya. Gagah, Bahaya. Siap. tangguh. Meskipun banyak bulu yang rawing-rawingnya itu. Tangguh. Wah, bertempur mempertahankan harga dirinya. Sejauh apapun kucing kampung pergi, dia akan balik ke rumah. Apapun dia makan, sederhana. Nggak butuh whiskas, ikan asin, sayur oke, bakso oke, pindang oke, Kopi oke. roti oke. Gimana yang ngasih? Syukuri kucing kampung. Emang ya. kekurangannya anaknya di mana-mana. Korbannya banyak. Banyak. Korbannya banyak. Akhirnya jadi kucing garong. Jadi kucing kampung gitu. Suami terlalu ganteng mau ngapain sih? Katanya mau cari suami yang gimana? Ustaz, aku pengen suami yang kayak artis Korea, soleh, hafiz Quran, tajir. Oke. Tapi kayaknya dia nggak mau sama kamu. Cari yang lain ya. Cari yang biasa aja. Dunia mawar indah dilihat itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sebaik-baiknya contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Kang Boni bajunya nggak ganti-ganti? Yang ada disyukuri, yang nggak ada nggak usah sengaja beli baju. Nanti juga ada yang ngasih. Siapa? Allah yang kasih. Tugas kita nikmati yang ada. Latihan sederhana dalam hidup. Memiliki sesuatu yang tidak membuat kita dekat kepada Allah, tinggalkan. Memiliki sesuatu yang tidak membuat kita dekat dengan Allah, tinggalkan. Dekat dengan sesuatu yang tidak mampu membuat kita dekat dengan Allah, tinggalkan. Mengenal seseorang yang tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Dakwahkan nantinya. Tapi kita pengen ngejaga diri kita supaya pengen kebayang gitu kayak Rasul. Buku Mewakili Perasaanmu itu kan buku pertobatan Kang Boni dalam percintaan. Sampai akhirnya baru saya cerita. Kalau buku itu dibaca setengah kayaknya termotivasi buat pacaran sama ngegombal antum. Tapi kalau dibacanya sampai beres, yarhamukallah, ada pertobatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku pergi meninggalkanmu, tapi aku pergi untuk menunggalkannya. Seorang satu. Aku tidak memintamu untuk bertahan. Aku hanya memintamu untuk bertuhan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan cinta yang paling sejatinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menunggalkannya, bagaimana kita bertahan untuk bertuhan. Hanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah jatuh, Jangan pernah engkau jatuh karena mengejar seseorang. Hargailah seseorang yang begitu cinta kepadamu, yang mengajarkanmu bagaimana untuk berdiri. Ibumu, orang tuamu. Maka kemudian nikmat hidup ini ketika dirasa, oh, ya Allah, Allah nggak pernah salah ternyata. Allah antarkan dulu saya pernah dikecewakan sama seseorang. Oh, buat saya belajar bahwa saya nggak boleh kayak gitu. Makasih ya Allah sudah dikenalkan perasaan itu. Allah ajarkan kita kemudian dikhianati sama seseorang. Makasih ya Allah kau ajarkan kepadaku bagaimana artinya kesetiaan. Allah hujamkan kepada kita kesedihan demi kesedihan. Untuk kemudian terima kasih ya Allah kau bagaimana engkau tulus mengajarkanku tentang arti kebahagiaan. Allah tidak pernah berhenti mengajar hambanya. Allah tidak pernah berhenti mengajar hambanya. Terutama untuk apa? Untuk senantiasa memperindah hati kita semua.
cinta itu kan terkait tentang takwa, tentang apa yang senantiasa dia korbankan, apa yang diperjuangkan. Itu semuanya dari hati. Kenapa Teteh bergerak ke sini? Kenapa AA bergerak ke sini? Kenapa Mbak bergerak ke sini? Kalau bukan cinta yang menghantarkannya, mustahil bisa ke sini. Ingat-ingat lagi dulu, kenapa kita bisa berkorban mati-matian belain teman kita, belain pacar kita, buat kemudian ayo nonton yuk, nonton. Ayo main yuk, main. Pulang malam pun dijabanin. Teteh dicium, dipegang pun Teteh biarin. Sampai kemudian Teteh sekwilda, sekitar wilayah dada Teteh mulai disentuh. Apa yang kemudian Teteh biarin? Nah, itulah tujuan dari pacaran. Hanya nafsu yang dikedepankan. Maka sebenarnya berharap buku Mewakili Perasaanmu ini mengisi kelebayan dalam konteks cinta yang hari ini salah dan bermasalah. Kemudian akhirnya mengundang permasalahan di anak remaja yang saat ini kemudian seolah-olah terbiasa dengan dunia pacaran. Dengan perzinahan tuh kayaknya udah biasa aja deh. Kayaknya kalau nggak pacaran tuh aneh deh. Kalau teman-teman sendiri itu nggak nikah kayaknya aneh deh. Dua garis biru, film baru kan, film santri. Ya aku maaf ya jadi bahas ini, aduh maaf ya. Saya emang nggak pernah akan masuk ke ruang itu sih. Mau nonton, mau nggak nonton, it's yours, bebas. Kalau saya nggak pernah nonton, bukan nggak pernah, nggak suka nonton bioskop. Dan kalau ditanya gimana film Risanti, bodoh amat. Saya nggak suka nonton bioskop. Dan tapi yang paling saya kerjain, yang saya paling wanti-wanti adalah jangan melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat gitu. Min husni islami mar'i tarkuhu malaya nih. Kalau sudah memikirkan bahwa bioskop itu tidak bermanfaat, tinggalin. Daripada nonton bioskop, ngabisin 50.000 misalkan. 50.000 mending apa tuh? Beliin makanan buat orang tua, suapin. Nasi padang, es goyobot, cilok, apa tuh makanan kesayangan ortu gitu. Tahu nggak es goyobot? Nggak tahu. Nanti saya bawa ke sini ya. Siap. Alhamdulillah. 50.000 sumbangin, sedekahin, itu lebih manfaat daripada cuman kemudian dijadikan nonton film. Dia enggak. Ana yang nonton sepak bola di stadion udah bayar masuknya, ngabisin waktu, tenaga, bensin. Pas nonton kalah, masuk pulang ke rumah rungsing dia, marah-marah sama keluarganya. Nah, nggak ada. Cuma tinggal lihat di handphone, lihat Persib berapa. Oh, kalah, ya udah. Oh, Manchester United kalah lagi. Keras. Minang kocak tuh enak banget ya ketawanya. Masuk ke goa lagi ya. Siap. Alhamdulillah, you never walk alone mah ya. Selalu unbeaten, tidak pernah terkalahkan. YNWA brother, you are nothing without Allah. Nih, makanya kalau coba Manchester United, Red Devil, ya nggak boleh ngebully ya kan, sama-sama suka ya silakan. Cuman kan kita saya suka sama Liga Inggris, jarang nonton, tinggal lihat hasilnya. Yang aneh, antum pendukung MU, saya pendukung Liverpool. Ana bahas gini, antum bilang, oh Ustaz, oh yang MU-nya di Inggris, Liverpool-nya di Inggris, yang berantemnya di Jogja. Gendeng iki. Fokus lagi gitu. Kalau fokus lagi dunia udah semuanya nih. Kita disibukkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini sampai akhirnya lupa sama akhiratnya. Disibukin sama jodohnya, disibukkan sama pekerjaannya. Yang kuliah dijajah dengan IPK-nya.
Yang sekolah dijajah dengan ijazahnya, yang kerja dijajah dengan upah yang tidak seberapa. Akhirnya dunia. Ini kayaknya segalanya deh. Ada juga udah mati ditinggalin semuanya. Biasa aja, coba nikmatin hidup. Lebih seneng gimana, Bro? Lebih susah gimana nih? Teh, mohon maaf teh. Punya rumah besar atau punya rumah kecil? Lebih ribet ngurus yang mana? Besar. Punya rumah yang besar, punya rumah yang kecil, lebih ribet ngurus rumah yang besar. Sederhana aja, kenapa? Yang bikin ribet itu kita sendiri. Agama itu mudah. Yang mempersusahnya siapa? Kita. Yang buat susahnya siapa? Kita. Kata agama sederhana dalam hidup. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa sederhana dalam bersikap. Sederhana dalam sikap, kaya akan karya. Bermanfaat bagi umatnya. Oh, ini nikmat banget, brother. Coba sekarang keluarkan uang yang paling kecil dari kantong kita. Jangan ngelamun, keluarkan. Keluarkan uang yang paling kecil di kantong kita. Berapa, Tat? 2.000. Angkat ke atas. 100.000 paling kecil. Keluarkan uang yang paling kecil yang kita miliki. Ya, silakan. Koin paling kecil. Semuanya. Sudah? Yang di belakang, Ahwat, sayang, udah diangkat. Waduh. Maaf. Ada yang angkat uang Barbie, Tat. Teteh, maaf ya, angkat. Sudah? Nih, lihat. Uang yang kita miliki yang paling kecil. Mudah nggak ngeluarinnya? Mudah ngeluarinnya? Sekarang kasih sama orang yang ada di dekat kita, yang nggak kita kenal. Antum nggak kenal? Saya nggak kenal antum. Saya nggak kenal antum. Mau? Tenanan untuk saya. Ampun. Lumayan nih. Udah? Oke, lagi nih ngetes. Sekarang angkat uang yang paling besar yang kita miliki. Iya. Itu 500 yang paling besar. Sekarang keluarkan uang yang paling besar yang kita miliki. Ayo lo. Horotoyo. Bismillah. ATM, wush. Yang bawa dinar mungkin. Dinar kan berapa sekarang? Yang sanggup aja, maksudnya yang sanggup dalam artian jangan semuanya dikasihin. Yang paling besar yang kita miliki, yang punya 100. Yang punya 200.000, 20.000. Kok nggak ada yang ngangkat ini? Berapa? Keluarkan uang yang paling besar yang kita miliki, semuanya. 100.000, Yang paling 50.000. besar. Yang di belakang sudah? Real, udah real. Angkat. Yo, belum kelihatan. Yo, diangkat. Merah. Yo, diangkat. Ahwat sudah? Yang paling besar yang kita miliki. Berat nggak ini ngeluarin dari kantongnya? Berat. Itu apa itu yang dipegang itu? Kertas. Berat nggak ngeluarinnya? Hampang. Yang bikin berat apa? Nafsunya. Keluarin uang yang paling besar yang kita miliki, angkat lagi. Angkat lagi semuanya yang tinggi. Yang di tengah belum, bukan angkat handphone, angkat uang. Tapi kalau handphonenya mau dikasih nggak apa-apa. Siap. Tim Sunduk Trans Dakwah sudah siap. Angkat uang yang paling tinggi yang kita miliki. Nah sekarang tanya, berat nggak ngangkatnya? Kira-kira dompet Ana mana ya, Bang Epan? Kira-kira beratnya berapa itu? Kira-kira beratnya berapa nih? Oh ini ada. Ini ada foto isi aku. Jadi kangen nih. Pengen pulang. Nah. Ini berapa kira-kira beratnya? Ini beratnya berapa kira-kira? Beratnya bukan nilainya. Paling berapa gram? Berapa ons paling? Yang bikin berat apa? Bukan masalah beratnya, tapi seberapa lama kuat kita ngangkat ini. Semakin lama kita ngangkatnya, semakin dipegang, semakin kerasa berat nggak? Makin kerasa berat. Padahal ini ringan.
Ringan. Nah Ustadz Zaim Saidi. Kertas ini. Biasa aja. Nih, sihir ini. Apa sih kaitannya sama mewakili perasaanmu? Ya apa aja lah. Ini perasaan saya kan, antum nggak boleh ngejat. Lihat. Nah, dikewek-kewek, masih ada yang mau nggak? Anak lempar, masih ada yang mau? Anak taruh, anak injek-injek, masih ada yang mau? Masya Allah. Berat nggak ngangkat ke atas lagi? Angkat ke atas lagi semuanya. Yuk, yuk. Semuanya diangkat, semua tangan di atas. Yang bikin berat apalagi tadi? Nafsunya kita. Siapa yang ngasih ini? Oh. Ngasih di jalan Allah berat nggak? Nah, apa yang bikin berat? Nafsu. Nafsu itu taruh di bawah, diinjek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat dan muliakan. Bukan ditaruh di bawah, diinjak. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sederhanakan hidupmu, perbanyak berinfak, bersedekah, bantu orang lain, bantu dakwah, bantu umat Islam, bantu saudara-saudaramu. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Berinfaklah dalam keadaan lapang maupun sempit, bahagia maupun sulit. Siapa yang membantu saudaranya, siapa yang meringankan urusan saudaranya, Allah akan ringankan kemudian kehidupannya. Kok nggak seyakin itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai apa? Sampai takut kita mengeluarkan uang yang paling besar itu. Sampai ada pikiran gini, kalau saya kasih nanti saya bagaimana? Padahal hidup kita ini banyak masalahnya. Yang dirasanya banyak masalah, yang dirasanya kemudian banyak ujian, tapi kita nggak mau mengeluarkan sesuatu yang mampu Allah bantu itu untuk kita keluar dari masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Maka saya akan mulai ini untuk mengisi. Saya infakkan kepada tim teras dakwah. Tim sunduknya silakan dari teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan, silakan dipersilakan Ke panggung dulu Mas. berikan yang terbaik insyaallah. Mas Is, ke panggung dulu, ke panggung Sini, dulu. Ustaz. Panggung dulu. Ah ini ada aku mau udah. Udah, itu ini. Ah ini. Masya Allah. Teteh kalau mau jodoh yang cakep, soleh, mungkin gak ngasihnya 2.000? Gak bercanda. Kalau yakin sih. Saya sambil cerita ya. Ya. Kalau kemarin saya udah cerita kodok emas, udah cerita belum? Kodok emas Amazon? Oh ya udah. Jadi waktu itu aku ini udah kehilangan motor 2. Udah hilang motor 2. Motor yang pertama hilangnya di rumah. Ketika motor ini hilang di rumah, ibu aku keluar dari rumah kan? Ibu aku keluar dari rumah. Ketika ibu keluar dari rumah, ibu kaget ngelihat motor yang ada di garasi nggak ada. Kan kalau ibu aku orang Sunda ya, si ibu aku bilang gini kan, iya motor kemana? Ada iya teh pagar teh geus dikuncian ku ibu teh. Gembok nage ageng ibu emut kene ibu. Aduh eta teh bener ruas ya tadi kali. Sugan teh dipake ku si bapak, geuning si bapak mah aya kene. Ditranslate. Kata ibu, ini motor di mana? Ibu cari kok nggak ada. Ibu lihat garasi itu masih digembok, gemboknya gede padahal. Dikira ibu dipakai sama bapak. Ternyata bapak lagi tidur. Ini kemana? Ternyata motor saya hilang. Istri saya keluar dari rumah, ngelihat juga motor. Astagfirullahaladzim, papap sayang. Ini motor papap kemana? Tidak boleh dibayangkan ya. Suami dan saya sebagai suami, sebagai anak berarti ya. Ibu stres, istri stres, mau ngapain? Ibu stres, wah nangis, istri stres, nangis. Apa yang saya lakukan? Saya ambil sepeda, saya keluar komplek, keluar dari rumah. Keluar lama, saya balik lagi. Ibu saya bilang gini, ketemu yang nyuri
Motornya ya nggak akan dapet bu kalau pakai sepeda dikejarnya. Terus ibu nanya, terus ngapain sepeda-sepedahan keluar rumah? Supaya saya masih bersyukur bahwa saya masih punya sepeda. Ibu saya bilang apa? Subhanallah, Andi maafin ibu ya, ibu teh bukannya gitu, ibu teh kasihan sama Andi, itu motor aja belum lunas, udah hilang. Dulu nih, zaman tahun saya masih butuh motor jadi ngeriba, aduh sekarang mending nggak usah deh, mending sama sekali nggak punya motor. Akhirnya apa? Istri saya nanya, Pap, bener Papa tadi keliling komplek itu cuman buat merasakan nikmatnya pakai sepeda? Saya bilang iya. Padahal sebenarnya apa berada? Tapi ini rahasia kita ya. Live Rat. Jadi sebenarnya anak keliling komplek keluar dari rumah pakai sepeda itu anak nangis di luar. Tapi kalau bilang sama ibu anak apa? Bu, ketetapan dari Allah. Mudah bagi Allah mengambil harta yang kita miliki. Ini cara Allah mengugurkan dosa kita dan cara Allah membersihkan harta kita. Bismillah, bersyukur dengan apa yang ada. Sepeda kita masih bersyukur, alhamdulillah, tenang aja. Tapi Hani nggak punya motor lagi, nggak apa-apa. Nanti Allah kasih, mudah. Istri nanya, Pap, gimana Pap? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Mungkin malingnya lebih butuh, Bismillahnya kasih aja. Masya Allah Papa. Tapi kenapa Pap, mata Papa kok rada merah sedikit? Karena laki-laki nggak boleh terlihat lemah di hadapan wanita. Nggak mau anak. Aduh ibu, motor bu. Nah, rusak mentalnya. Imam keluarga, profil laki-laki tegar, tegas, mandiri, berwibawa, kokoh. Ar-rijal, rojul rijal, kaki pijakannya kuat. Maka setiap yang naik ke kita tuh siap kuat kita nih. Mana bercanda sama Habib kan dari Garut. Ada Dedi, sorry di Tasik tuh ada Kiai Syekh kan. Anak bilang, Syekh, nanti kalau saya duluan ke surga, tolong Syekh angkat saya. Saya mau, ibaratnya bahasa Sunda tuh nangkel. Apa nangkel tuh nangkep gitu ya, gendong. Saya nanti mau gendong saya aja. Kata Syekh, kalau kamu gendong aku, kalau kamu tiba-tiba datang nangkep saya, nanti saya gitu-gituin kamu supaya jatuh gitu kan. Saking dia nggak maunya ikut jatuh juga. Terus dia bilang gini, hidup di dunia ini mending sederhana, sesederhana Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa, biasain. Sampai hari ini nggak pernah, alhamdulillah, saya punya motor kan, nggak punya. Antum yang sering antum lihat misalkan anda punya Royal Enfield, itu bukan punya anda. Ada yang ngewakaf ke anda, dikasih. Kita nggak pernah minta. Ada yang ngasih mobil sama anda balikin. Kalau mobil jadi bikin anda sombong, ngapain? Ada yang mau ngasih Alphard, Mercy, anda balikin. Kecuali dia ngasih itu sama biaya servis dan pajak. Ada yang nanya ke ana, Ustadz, kenapa Ustadz nggak punya mobil? Saya bilang, buat apa? Turun dari mobil itu kalau tausiah suka sombong. Ustadz itu kalau udah cinta sama dunia bahaya. Berusaha biasa aja lah. Karena saya pernah merasa hancur dengan harta saya, maka hari ini harus saya sesederhana mungkin. Saya nggak bisa megang uang lebih dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta harus buru-buru dikasihin lagi. Kenapa? Takut kepikiran maksiat. Daripada punya uang kepikiran maksiat, bagiin aja sama orang. Jadi kadang kita bukan males megang duit itu, takut kita tuh megang uang. Kalau kita sedekah, udah pasti itu jadi amal kita insya Allah. Kalau dipegang sama nih yang 50 ribu pegang. Di dompet ada berapa? Ada 200 ribu misalkan, pegang sama 200 ribu. Yang tadi disedekahinya 50 ribu, 150 ribu lagi belum tentu itu jadi amal soleh. Yang jadi amal solehnya ketika apa? Ketika disedekahin. Kita nggak yakin, padahal apa? Hidup ini pemberian. Kenapa sulit untuk memberi gitu? Kasih. Kita kan pengen dilancarkan jodohnya, diperindah jodohnya, pengen dapetin laki-laki yang soleh, pengen punya suami istri yang soleha. Bagaimana akhirnya? Banyakin kita memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum Papa tutup, kita
Lihat salah satunya, kayaknya ini udah sering deh. Ana pengen lihat ini aja dulu. Kalau Quran surat An-Nur ayat 32 kayaknya udah sering ya. Udah sering banget kayaknya di sini ya. Yang lain. Ada satu kisah. Ada satu kisah di Quran tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam itu kemudian mendapat permasalahan yang luar biasa. Teman-teman nanti bisa lihat di Quran surat Al-Qasas. Quran surat Al-Qasas dari ayat 20-an, 21, 22, 23 dan seterusnya. Jadi ketika kisahnya gini, ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari satu negeri karena kemudian dikejar-kejar sama penghuni negeri karena membunuh seseorang, ketika itu Nabi Musa alaihissalam kemudian berlari ke negeri Madian. Lihat di ayat 23-nya. Dan ketika dia sampai ke sumber negeri Madian, dia berjumpa di sana dengan sekumpulan orang yang memberi minum ternaknya. Coba tolong ya, bayangin dulu. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke satu negeri Madian, dia bertemu dengan orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya di satu danau itu, di satu sungai satu ini kubangan air gitu. Dia menjumpai di belakang orang banyak itu ada 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Jadi ada sekitaran orang yang lagi minum air, ngasih minum air ternaknya. Di belakang orang ini ada perempuan, 2 orang perempuan yang menghambat ternaknya. Jadi ternaknya itu nggak disuruh ke sana buat minum. Kenapa? Karena dia takut. Karena di situ semuanya laki-laki. Ini wanita. Takut digodain, takut diceng-cengin, dijailin, dikiu-kiuin. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada wanita itu, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kepada kedua wanita itu. Kata perempuan ini, kami tidak dapat memberi minum sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Jadi kenapa wanita ini ngasih minum ternaknya? Karena ayahnya udah sakit, maka dia yang ngasih minum ternaknya. Tapi kemudian dia takut untuk mendekati sumber air itu karena sumber air itu banyak pengembala laki-lakinya. Nih pengen sampai ujungnya nih. Lalu apa kemudian? Maka Nabi Musa memberi minum ternaknya kepada kedua perempuan itu. Akhirnya sama Nabi Musa dibantu. Udah sini aja, biar sama saya dikasih minumnya. Akhirnya diambil, dikasih minumin, lalu dikembalikan lagi ke wanita itu. Lalu apa kemudian? Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali kepada sebuah pohon. Dia duduk lalu berdoa. Apa doanya? Nah ini yang catat sama teman-teman. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Apalin doanya. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Pengen diajak mikir dulu gini. Nabi Musa alaihissalam keluar dari negerinya dalam keadaan terancam. Dia tinggalin kotanya dalam keadaan fakir, nggak punya baju lagi, nggak punya pekerjaan, belum nikah juga, nggak punya istri juga. Bayangin. Rapuh banget nggak? Nggak punya uang, nggak punya istri, nggak punya pekerjaan. Berarti kalau bahasa sekarang udah jomblo, kagak punya duit, miskin banget. Nggak punya uang, nggak punya istri, nggak punya pekerjaan, lagi terancam lagi nyawanya. Karena apa? Dikejar sama penguasa pada saat itu. Lalu lihat doanya dari Nabi Musa alaihissalam. Apa yang beliau lakukan ketika dalam kondisi yang begitu terancam dan sulit, dia masih sempat membantu orang lain. Nah ini yang harus di-note. Membantu apa? Membantu kedua wanita itu untuk memberikan ternaknya air minum.
Tapi dia nggak ngarep balasan dari perempuan ini, nggak ngarep. Yang diharapin apa? Balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Boni nggak ngarep datang makanan ke atas meja, enggak. Nanti juga ada, insya Allah. Iya enggak? Nabi Musa alaihissalam ketika beres ngebantu itu, apakah ngarep kemudian? Enggak. Balasan dari perempuan itu, apa yang diharapkannya? Allah. Lihat doanya tadi. Robbi, ulangi. Robbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, cuma doa gitu. Apa yang kemudian terjadi? Lihat kelanjutan ayatnya. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam salah seorang dari kedua perempuan itu. Dua wanita tadi balik lagi ngedatengin Nabi Musa. Apa katanya? Berjalan dengan malu-malu, malu gitu kan. Kalau ngebayangin wanita itu kan datang gitu, aduh malu pengen ngomong. Apa kemudian kata beliau? Kata wanita ini, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum kepada ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, singkat cerita nih, lihat, bayangin. Tadi doanya gimana? Robbi, lagi apa lagi? Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Beres ngedoa, datang wanita itu. Siapa yang mendatangkan? Allah. Apa yang ditawarkan? Datang yuk ke rumah aku sebagai imbalan dari kebaikanmu. Siapa yang memudahkan untuk kemudian membantu Nabi Musa alaihissalam? Ketika ada tawaran dari solusi permasalahan kita, jangan ditolak. Maka kalau teteh sudah minta, ya Allah datangkan jodoh saya yang terbaik. Ketika ada yang datang melamar teteh dan bagus imannya, bagus amalnya, jangan ditolak. Meskipun secara fisik teteh nggak menarik misalkan, bisa jadi itu yang paling terbaik yang datang. Coba berani nggak teteh ngedoa kayak istri saya? Ya Allah datangkanlah yang terbaik menurutmu. Yang datang pertama itulah yang terbaik. Datangnya saya. Assalamualaikum teteh. Istri aku aja bilang, aduh kenapa yang ini? Berani nggak bilang gitu? Tobat, terus doain. Doa yang terbaik. Lalu apa? Mohon maaf ya, sedikit lagi. Lalu apa kemudian? Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minuman ternak kepada kami. Lalu Nabi Musa langsung menyambutnya. Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, ternyata ayah wanita itu, yarhamukallah, Syekh Madian, Syekh dari negeri Madian di situ. Lalu apa kemudian? Dan dia, Syekh Madian itu menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Dia berkata, nah, kalau orang ketemu namu gitu, wajar nggak sih diajak ngobrol gitu ya? Dari mana gitu ya? Dari mana? Oh saya dari Bandung, oh saya dari Jogja. Asli dari Bandung? Ya saya asli dari Bandung. Itu cerita akhirnya. Saking cerita sampainya akhirnya tahu ayahnya ini ternyata Nabi Musa ini lagi terancam kehidupannya. Lalu apa kata saya ini? Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zolim itu. Lalu apa? Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Lalu apa? Lihat nih, balasan dari Allah, lihat. Lalu ayah itu berkata, sesungguhnya, ngobrol ke Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang baik. Lihat, melakukan kebaikan, berharapnya kepada Allah, diundang makan, dijamin keamanannya, dapetin jodohnya, dikasih pekerjaannya, dapat rumah juga. Tadinya gimana? Nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, belum makan, terancam. Nolongin cewek niatnya karena Allah, bantunya karena Allah, mengharapnya ridho Allah, doanya kepada Allah, memurnikan niatnya karena Allah, yang dibalas sama Allah, diberikan keamanan, diberikan makanan, diberikan rumah, diberikan pekerjaan, diberikan jodohnya.
Makanya nanti kalau keluar dari sini nemu lagi cewek megang kambing, nah langsung bantu. Ini terakhirnya begitu. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit kita untuk menemukan jodoh yang terbaik. Kenapa? Karena fokusnya kita kepada jodoh. Fokusnya kita hanya pengen kepada Allah. Allah yang kita sayang, Allah yang kita cinta, dan hanya Allah yang kita inginkan. Nikmat hidup kita ketika kita dekat dengan Allah. Nggak nikmat hidup kita ketika kita jauh dari Allah. Kenapa ribet kita mikirin urusan jodoh? Kenapa ribet kita mikirin urusan percintaan ini? Karena yang kita fokuskan cintanya ke makhluk, bukan kepada yang punya makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai sekarang yang masih berpacaran, berpikir kembali untuk lebih realistis. Tinggalkan seseorang yang nggak pernah benar-benar mencintai kamu. Meskipun dia berjanji akan menikahimu, saya pikir tinggalin aja dulu. Kalau benar nanti biarkan serius. Jangan tutup ruang hatimu untuk seseorang yang benar-benar serius mendekati kamu. Sayang, jangan lewatin kesempatan itu. Udah deh, bentar lagi juga udahan dunia ini, brother. Kita cari yang terbaik, takwanya. Ikhwan, cari akhwat yang terbaik, takwanya. Ya, insya Allah itu dulu. Toh sekalian doa. Sekalipun doa. Kita doakan juga buat Pak Le ya, mudah-mudahan yang lagi koma ya, itu mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berulang kali kita jatuh dan berulang kali juga kita bangkit. Allah nggak lihat seberapa seringnya kita jatuh. Yang Allah lihat berapa seringnya kita bangkit. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan ini amalan terbaik yang harus kita lakukan. Bagi teman-teman yang menghabiskan waktu malamnya di teras dakwah pada malam hari ini, berbahagialah karena Allah yang sudah menghantarkan hidayah kepada kita buat milih datang ke sini. Jangan merasa rugi, jangan merasa sendiri. Bagi teman-teman yang sudah datang ke teras dakwah pada malam hari ini, inilah syiar dari teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah ngorbanin waktu, tenaga, harta, kesenangan buat ngumpul di teras dakwah ini, Kang Moni cuma bilang terima kasih. Dan Kang Moni cuma pengen bilang semoga Allah isi komakan kita semua. Allah kumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tahan sebentar aja. Tahan sebentar aja nafsu kita, tahan sebentar aja maksiat kita, tahan sebentar aja kesenangan kita. Sebentar. Gak lama, sebentar. Kita mampu sebenarnya bermaksiat, kita mampu berpacaran, kita mampu menghinakan diri kita, tapi tahan. Sayangi diri kamu, sayangi orang tuamu, sayangi keluargamu, sayangi saudaramu, sayangi teman-temanmu. Tolong tahan. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan rasakan dekatnya Allah kepada kita. Tahan, karena kematian bisa datang kapan saja. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita justru dalam keadaan maksiat. Sabar aja sebentar, sabar. Habiskan waktumu di jalan Allah, habiskan hartamu di jalan Allah, habiskan tenagamu di jalan Allah. Berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang, maka jangan melakukan kerusakan bagi diri. Kalau benar sayang sama ibumu, mumpung ibumu masih ada, mumpung ibumu masih hidup, yang nanti kau rindukan teleponnya, kau rindukan suaranya, kau rindukan bawelnya, kau rindukan marahnya, kau rindukan senyumnya. Datangi ia, peluk dia,
dan minta maaf padanya. Karena bisa jadi kau terlambat untuk meminta maaf kepada ibumu di hari dimana engkau akan terburu-buru berlari, terburu-buru tergesa-gesa berlari menuju rumah karena dikabarkan, nak, cepat ke rumah, ibumu sudah meninggal, nak. Hari itu dimana hari engkau menerima telepon dan kau bergegas berlari kepada ibumu. Rasa-rasanya baru itu seumur hidupmu engkau berlari bergegas menuju ibumu, memeluk ibumu, mencium keningnya dan mengucapkan kalimat maaf. Mengapa kau tidak pernah melakukan hal itu ketika ibumu masih hidup? Tapi justru ketika sudah meninggal kau tak mau melepas pelukannya, kau tak mau jauh darinya. Bahkan ketika kain kafan melingkar tubuh ibumu, kau katakan, ibu. Kau bahkan yang memakaikannya. Kau pertama dan terakhir yang memakaikan pakaian bagi ibumu. Sampai dikuburkan ibumu, kau baru kemudian menyesali semua satu persatu. Bayangkan kemaksiatanmu menggenggam tangan seseorang yang bukan mahram. Maka sama dengan memberikan jalan ke neraka bagi ibumu, yang harusnya anak menjadi jalan orang tua bagi orang tuanya untuk sampai ke surga. Tapi ini justru seorang anak menjadikan jalan ke neraka bagi orang tuanya. Jangan. Seandainya setiap dari kita pernah bermaksiat, tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Perlu dengan cara apa lagi Allah mengusik hati kita supaya kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sayang sama kita. Teteh harus dengan cara apa lagi Allah ngingetin teteh supaya dekat sama Allah? Dikecewakan sudah, ditinggalkan sudah, dikhianati sudah, dilupakan sudah. Dengan cara apa lagi Allah harus mengingatkan teteh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Brother, dengan cara apa lagi brother? Harus diingatkan. Jangan sampai satu persatu orang yang kita cintai justru pergi dari kita, baru kita sadar. Bahkan ketika kita sudah meninggal baru kita sadar, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya ingin menghadiri majelis ilmu, saya ingin belajar ilmu Islam, saya ingin perbanyak sholat, saya ingin perbanyak zikir, saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan ibu saya. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, agar saya banyak bersedekah, agar saya bangun di sepertiga malam. Ternyata dunia ini bohong, ternyata dunia ini fana. Ini bukan kenikmatan yang selamanya ya Allah. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, jangan tinggalkan saya. Terlambat kata Allah. Maka mumpung kita bisa ikhwah fillah, korbankan, paksakan menjadi yang terbaik. Itu bukan tugas kita. Melakukan yang terbaik itulah tugas kita. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Istiqomahkan kami ya Allah. Jangan kau kembalikan kami kepada kemaksiatan yang dahulu kami pernah lakukan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Kami berlindung kepadamu dari azab kubur, perih kematian yang akan kami rasakan. Takut dengan kesendirian di kuburmu, takut sendiri, gelap, dingin, dan mencekam. Kami takut ya Allah. Belum pantas rasanya dengan amal-amal kami yang hari ini kami kumpulkan. Belum sombong yang kami datangkan dalam hati kami. Belum kemudian dengan segala sesuatu yang mengiringi ria dalam amal kami.
Dengan amal yang mana ya Allah kami akan selamat dari azab-Mu. Pantaslah negeri ini terus ditimpa dengan azab. Mungkin kami yang salah. Kami yang salah. Kami sering berdusta. Kami nampak soleh dan soleha, tapi hati kami busuk. Kami nampak soleh dan soleha, tapi amal kami buruk. Maka ya Allah, berikan kenikmatan kami dalam bertobat. Berikan kenikmatan kami dalam beribadah. Tiada nikmat yang paling indah selain nikmat beribadah kepadamu ya Rabbi. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wafatkanlah kami juga dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkanlah kami dalam sebaik-baiknya keadaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima amal kami ya Allah, catatkan ini menjadi amal yang terbaik. Kami tahu ya Allah, Kau Maha Penyayang, Maha Pengampun, tapi maafkan kami ya Allah yang terkadang suka kurang ajar kepadamu ya Allah, karena meyakini Kau sebagai Maha Pengampun. Terkadang kami selalu sengaja berbuat maksiat kepadamu. Ini hari terakhir kami melakukan kemaksiatan yang kami sadari. Stop ya Allah, sampai di sini kami nggak mau lagi bermaksiat kepadamu. Kami hanya mengharapkan cinta darimu. Bimbing kami ya Allah, tunjukkan kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.